إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العالم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنجابي سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي إسماعيل سيد الشيخ محمد شعراني سيد الإمام يحيى بن شعوب النووي وسيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد وسيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سجا وسيدنا الإمام شيخ إبراهيم الباجوري سيد الإمام شيخ الحبيب عبد الله بن الحداد سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البنداني ولأرواح أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روحي سيدي ومرشدي ومربي الروحي سيد الشيخ محمد زين بن عبد الغني أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الأبدين ودهر الدهرين آمين. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا ختم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله رسالة المعونة. وقال الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى متاع الغرور kahadratil bustani wala'bil banani. Wa qala al-Hasanu dan berkata al-Hasan, maksudnya adalah Imam Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, seorang sayyidut tabi'in, penghulu atau imamnya para tabi'in. Kata Imam Al-Hasanul Basri, mata'ul gurur, harta benda yang menipu itu kahadratil bustani, seperti hijaunya kebun, wala'bul banani, dan mainan kanak-kanak. Mainan kanak-kanak. Penjelasannya yang lewat dijelaskan sesuai dengan firman Allah Ta'ala, innamal hayatud dunya mata'ul gurur, ialah
Kata Allah, hanya saja kehidupan dunia ini adalah harta benda yang menipu, harta benda yang menipu. Lalu Imam Al-Hasanul Basri menggambarkan mataul gurur itu, harta benda yang menipu itu, kahadratil bustan, bagaikan hijaunya kebun. Lah, hijaunya kebun. Nah, orang berkebun, bersayur, lalu kebun itu subur, hijau, maka setiap orang yang memandang hijaunya kebun itu akan terpesona, akan kagum dengan keindahan kebun itu, dengan kesuburan kebun itu. Padahal dia tidak tahu hasil kebun itu bagaimana. Yang dilihat itu kan hanya daunnya. Yang dilihat itu kan daunnya. Dia tidak melihat apakah buahnya itu manis, apa buahnya itu asam, itu kan dia tidak tahu. Nah, dia akan tahu bahwa itu hanya daunnya aja yang subur. Nah, setelah dia mengalami atau merasakan, setelah dia mendekati, kemudian meneliti, oh ternyata kebun ini hanya terlihat indah. Kebun ini hanya terlihat mengagumkan bagi orang yang melihatnya, membikin orang yang terpesona, padahal di dalamnya hasil buah-buahannya hasilnya buruk. Ya beginilah dunia. Dunia itu dilihat indah, dilihat dunia ini mengasyikkan, membikin orang terpesona dengan dunia. Bagaimana tidak terpesona? Coba lihat betapa gemerlapnya dunia, rumahnya dengan keindahan gedung-gedungnya, dengan keindahan lampu-lampunya, kemudian dengan segala keramaian-keramaiannya. Siapa yang tidak terpesona? Siapa yang tidak kagum? Ditambah mungkin ada di dalamnya kelezatan-kelezatan makanan. Tapi orang yang mengerti setelah dia mengetahui, oh ternyata ini adalah hanya tipuan belaka, ini hanya sementara lah. Nah, begitulah mataul ghurur. Berikut kata Imam Al-Hasanul Basri, mataul ghurur itu, harta benda yang menipu itu, kala wala bil banan, seperti mainan kanak-kanak. Ya kan? Apa main kanak-kanak? Ya kita lihat permainan kanak-kanak, mau permainan game di handphone, mau di laptop, mau permainan di tempat mainan kanak-kanak ataupun di tempat hiburan yang pada sifatnya itu adalah mainan kanak-kanak. Apa artinya? Itu adalah membikin rame, membikin suka, dilihat menyenangkan hati, tapi ujung-ujungnya adalah lelah. Apapun permainan itu melelahkan. Kamu main game rame kada? Main game bola, main game apa? Rame lah. Jadi rame. Tapi kalau keasikan main, melupakan segalanya, kemudian bisa membuat lelah. Ujung-ujungnya adalah lelah. Beginilah dunia. Dunia itu dengan gemerlap hartanya, dengan kehormatan manusia, dengan kelezatan makanan, pakaian, dan keramian-ramian dunia yang lainnya, ternyata ujung-ujungnya itu adalah lelah. Iyalah. Buat apa
Kata orang sekarang gambaran deh, cinta itu menyenangkan, cinta itu menggembirakan, cinta itu memabukkan, kemudian cinta itu membahagiakan. Benar kalau ketika bercinta. Tapi ketika cinta itu ujungnya berpisah, mereka perempuan akan berkata, buat apa bercinta kalau hanya ujungnya berpisah? Buat apa bahagia pertama tapi ujung-ujungnya menderita? Konsep. Pertama bercinta bahagia, senang, gembira, tetapi ujung-ujungnya adalah kesedihan, ujung-ujungnya adalah kekecewaan, ujung-ujungnya adalah penderitaan. Buat apa bercinta? La marhaban bin ni'am ja'a bid-darar. Kita tidak akan mengucapkan selamat datang kegembiraan, selamat datang kenikmatan kalau dia membawa kemudaratan. Buat apa di awal bahagia tapi ujungnya kecewa dan menderita? Buat apa di awalnya senang, enak, nyaman tapi ujung-ujungnya berpisah? Artinya apa? Beginilah dunia. Makanya kalau kita perhatikan, kita ini mengalami beberapa kehidupan rahmat. Kehidupan yang kita alami ini berapa kehidupan? Kehidupan yang kita alami ini adalah 4 fase kehidupan. 4 fase kehidupan. Coba kita perhatikan 4 fase kehidupan ini, mana yang kita bisa merasakan sebenarnya dan mana yang hakiki. Pertama, kita pernah mengalami kehidupan yang disebut dengan alamul rahim. Alam rahim. 9 bulan 9 hari kita berada di alam rahim ibu, tapi kita tidak mengetahui bagaimana kehidupan kita di alam rahim kemarin. Iya kan? Iyalah. Pada akhirnya di hari tertentu, jam tertentu, Allah keluarkan kita dari perut ibu, yukhrijuhum min butuni ummahatihim la ya'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan manusia siapapun dari perut ibu mereka, dan mereka pun tidak bisa mengetahui, tidak bisa merasa apa-apa. Bagaimana kehidupan alam rahim itu, tapi mengalami. Kita mengalami hidup di alam rahim, tapi tidak ada pengetahuan kita, pengerasaan kita, pengalaman kita, bagaimana kita menghadapi alam rahim tersebut. Lahir kita ke dunia, fase kehidupan dunia. Kehidupan dunia dikatakan Allah mata'ul gurur. Innamal hayatud dunya mata'ul gurur. Ternyata kehidupan dunia ini hanya fata morgana. Fata morgana. Nikmat, tapi nikmatnya sesaat. Senang, kadang-kadang senangnya berujung duka cita. Iya tadi. Awal-awalnya bahagia, tapi ujungnya kecewa dan menderita. Awal-awalnya senang, tapi ujung-ujungnya apa? Susah. Awalnya senang, tapi ujungnya berpisah. Dan ini tidak bisa ditolak. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya kan? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap orang akan mengalami kepunahan, berpisah dengan kehidupan dunia, akan mengalami kesirnaan. Hanya Allah yang kekal. Berarti kehidupan dunia ini hanya sementara. Maka ini kehidupan yang fata morgana.
Benar, ketika kita hidup di alam dunia, kita menikmatinya dengan jasad dan roh. Iyalah, kita nikmatinya dengan jasad kita dan roh kita. Benar, tetapi ternyata ini hanya tipuan sementara dan seterusnya. Meninggallah kita. Kullu nafsin za'iqatul maut. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Datanglah kematian, masuklah ke alam barzakh. Ya kan? Kita mengalami kehidupan yang ketiga. Menjalani kehidupan yang ketiga adalah alam barzakh. Sama seperti alam dunia, ada yang disebut nikmat, ada yang disebut nikmat. Ada raudhatun min riyadil jannah. Alam barzakh ini, kebun ini, kubur ini akan menjadi kebun surga. Artinya kita nikmat di alam barzakh, ada yang mendapat siksa di alam barzakh. Dengan apa kita menikmati kenikmatan alam barzakh ini? Hanya menurut sebagian ulama, kita hanya menikmatinya dengan roh, bukan jasad kita. Berarti kalau hanya kita menikmati kenikmatan alam barzakh, yang alam barzakh ini apabila sudah nikmat tidak ada kesusahan dan kepayahan, tetapi kita hanya menikmati dengan rohaniyah kita tanpa jasad seperti alam dunia. Ini namanya kenikmatan yang terbatas. Ini namanya kenikmatan yang tidak sempurna. Namun alhamdulillah kita di alam barzakh tidak selamanya. Ada alam berikutnya, yaumul ba'si, dibangkit dari alam kubur, berpindah kepada alamul akhirat, alam akhirat. Dan inilah alam al-haqiqiyatul abadiyatuh. Inilah kehidupan yang hakiki yang sebenarnya dan kekal abadi. Kita menikmati kenikmatan akhirat itu dengan jasad dan roh kita. Kenikmatan itu sempurna. Kenapa? Karena kenikmatan yang tidak ada kesusahannya. Orang bebini rahmatnya, kalau di dunia ini bebini jangankan 4 bini 2, sehari 2 kali hancur pinggang. Ya nang lumpuh bibiniannya, lakiannya betingkaongnya lagi. Kenapa? Rata-rata kita di dunia ini kenikmatan berakhir dengan kelelahan. Ya kan? Kenikmatan berakhir dengan kelelahan. Kebahagiaan kadang berakhir dengan kecewa dan derita dan seterusnya. Ketika ke akhirat, nikmatnya tidak tidak berakhir dengan lelah. Senangnya tidak berakhir dengan sedih. Bahagianya tidak berakhir dan kekecewaan dan penderitaan, tetapi semua bahagia nikmat tidak berkesudahan. Mereka itu abadal abad, bahkan semakin nikmat yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah berakhir. Inilah yang disebut kenikmatan yang sebenarnya, kenikmatan yang hakiki. Terus kita mau yang mana? Mau kenikmatan duniawiyah yang ujung-ujungnya begini, yang sementara berakhir, atau kenikmatan alam barzakh, atau kenikmatan akhirat yang pasti? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yalah rahmat firman Allah, alal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu lebih baik daripada dunia. Walal akhiratu khairu wa abqa. Sungguh akhirat itu lebih baik dan lebih kekal.
Nah silahkan pilih. Ya mun hendak memilih, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Gitu di dunia nyaman, di dunia senang, di dunia bahagia walaupun sementara, tetapi kayaknya di akhirat senang lagi, bahagia lagi selama-lamanya. Ini yang kita cari, tapi kada semua orang mendapatkan itu. Apakah kita masuk bagian itu atau tidak? Setidaknya biarlah susah-susah sedikit di dunia, tapi senang dan bahagia selamanya di akhirat, daripada susah senang di dunia tapi menderita di alam barzah dan di akhirat. Apalagi menderita di dunia, lebih menderita lagi di akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Jelas rahmat. Mata'ul gurur, innamal hayatud dunya mata'ul gurur. Kita teruskan. Kemudian qala Syekh Abu Thalibin Al-Makkiyu, berkata Imam Abu Thalib Al-Makki, ya kira-kira kurang lebih di dalam kitab Futhul Qulub, rahimahullah, kata Imam Abu Thalib Al-Makki, mata'ul gurur ismun lil jifatil mayyitah. Masya Allah. Ini pemahaman Imam Abu Thalib Al-Makki. Innamal hayatud dunya mata'ul gurur. Hanya saja kehidupan dunia ini harta benda yang menipu. Apa yang dimaksud mata'ul gurur? Kata Imam Abu Thalib Al-Makki, mata'ul gurur itu adalah ismun lil jifatil mayyitah, satu nama bangkai yang busuk. Oh malah dunia ini bangkai busuk, kata Imam Abu Thalib Al-Makki. Kayak betulah. Napa artinya? Dunia ini menjijikkan bagi orang yang mengerti, menjijikkan. Waduh, dunia ini mata'ul gurur. Apa itu mata'ul gurur? Kata Imam Abu Thalib Al-Makki, ismun lil maitat lil jifatil maikah, itu nama bagi bangkai yang busuk. Berarti apa? Ngeri, dunia ini bangkai yang busuk, menjijikkan. Kita lihat menjijikkan gak ada permainan dunia. Lihat orang permainan ekonomi, permainan bisnis, begitu ditelaah dilihat, waduh permainannya menjijikkan. Orang bermain ini begitu ditelaah dilihat, oh ternyata permainannya menjijikkan, busuk. Bahasa kita jahat, lebih jahat daripada binatang. Paham? Itu maksudnya. Dunia ini menjijikkan, permainannya menjijikkan. Coba hari ini I love you, aku cinta padamu. Ini macam-macam, memuji laki-lakinya, suami bininya memuji suami 3 tahun kemudian cerai. Cicik. Artinya apa? Orang yang namanya cinta yang hakiki, cinta yang benar itu tidak mau berpisah. Kata-kata berpisah itu bagi orang yang mencintai hanya karena mata. Orang yang mencintai dengan jiwa, dia tidak akan pernah berpisah sekalipun badannya jauh, karena dia yang dia cintainya adalah jiwa, bukan rupanya, bukan tubuhnya, bukan ini dan itunya, jiwanya yang dia dicintai.
permainan cinta yang menjijikkan. Wah, itu tuh dunia. Lihat permainan apa di dunia ini yang menjijikkan. Bahkan kadang-kadang permainan politiknya sudah jelas rahmatnya. Permainan politiknya menjijikkan, ini menjijikkan. Ya sudahlah. Kenapa? Beginilah Allah gambarkan dunia ini, innamal hayatud dunya mata'ul ghurur. Aduh, saya bingung lagi. Jijik. Ya sudahlah, itulah dunia. Jangan mencintai yang menjijikkan ini. Taipang kita ya lori. Banyak tertipu tadi, banyak tertipu. Itulah, banyak tertipu. Iya tadi, dikira emas sekalinya kuningan. Tertipu ya, dikira emas sekalinya imitasi. Iya, itulah kita tertipu. Waqad hasarallahu ta'ala dunya fil lahwi wal la'bi alladaini la yaltafitu ilaihim ma'akilun. Sekarang lagi, waqad sungguh hasarallahu ta'ala ad-dunya, membatasi oleh Allah Ta'ala tentang dunia ini fil lahwi wal la'bi, musik yang sia-sia dan permainan. Adalah apa lagi? Innamal hayatud dunya lahwun wa la'ibun lagi. Dunia itu kan lahwun. Apa itu lahwun? Ya lahwun secara umum adalah lalai adalah musik. Dunia ini musik. Tarik mah musik di mana-mana. Memang Allah gambarkan dunia ini musik, di mana-mana orang musik. Negara mana aja pasti ada musiknya. Ya kan? Orang di India itu pengantinan menyanyi, kematian musik, sedih musik, gembira musik. Iyalah, kita di sini benar kita orang, karena kita umat beragama Islam, kematian kita ngaji Quran apa. Orang India pengantinan musik. Ya kan, kematian sebelum membakar nyanyi dulu. Musik ada, musik patah hati, musik. Kenapa? Karena semalam musik lagu itu adalah ungkapan. Dunia ini lahun. Isinya, ya itulah makanya rame, bila musik itu rame. Bolehlah, boleh, asal jangan tertipu. Jangan tertipu. Orang musik ya terus, musiknya ini aja sampai lalai, jangan. Makanya lahun, musik bisa membuat lalai. Walaibun, dunia ini hanya permainan. Iyalah, benar. Permainan olahraga, permainan seni, permainan ekonomi, permainan bisnis, permainan apa lagi, judi, permainan bola, permainan politik. Dunia ini hanya permainan. Nah lalu itu aja, bermusiklah dengan baik, bermainlah dengan cantik, biar rame. Mun musiknya kada baik kada rame, mainnya permainannya kada suportif kada rame juga. Makanya rame main, wah permainannya nang cantik nang suportif, main bola harus ke itu. Ya kada, itu sudah gambaran kehidupannya itu cuma aja itu aja, cari aja musik permainan, musik permainan, itu aja dunia. Jadi kamu anak lengkap di rumah, tapi kayak bilangnya, mana di rumah ada gedung musiknya, ada gedung permainannya, lengkap tuh dunia di rumah. Ya lah.
lazaini la yaltafitu ilaihi ma'akilun, yang musik dan permainan itu tidak akan condong, tidak akan berpaling kepada musik dan permainan itu kalau orang itu berakal. Jadi mun orang itu bakal leja, kadalah kada hobi musik, kada hobi permainan. Terus bukan benci musik, bukan benci permainan. Kalau hobi benci musik, benci permainan gak ada kawa. Karena di mana-mana ada musik, di mana-mana ada permainan. Kita tidak boleh cintai, jangan mencintai musik, jangan mencintai permainan. Mencintai apa? Mencintai Allah dan Rasulnya. Ini cukup ya itu. Nah ini Bang, ini penunjang penggelora cinta aja, musik apa ini penggelora cinta aja, penyemangat cinta kepada Allah, penyemangat ini jadi penyemangat ya, biar jangan tertipu. Wala ya'riju alaihim mal'a illa kullu 'ayyin jahilin. Wala ya'ruju alaihim, dan tidak naik atas musik dan permainan illa kecuali kullu gabiyyin jahilin, kecuali orang nang kada cerdas dan bodoh. Faqala ta'ala, Allah berfirman, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Nah pulang. Amal hayatud dunya, tidak adalah kehidupan dunia ini illa la'ibun, kecuali permainan, walahun dan sia-sia, itu musik aja, ila gairi zalik. Itu gambarannya dulu, itulah kehidupan dunia. Lalu kayak apa kita? Ya zuhud. Wa'lam anna zuhda fid dunya li ahlihi na'imun ajil. Biar kita hidup di dunia ini tidak lelah, biar hidup di dunia ini senang, bagaimana? Zuhud. Zuhud itu caranya. Kenapa? I'lam, ketahui olehmu anna zuhda, bahwa zuhud tidak mencintai dunia, fid dunia, terhadap dunia, li ahlihi, bagi orang yang ahli zuhud, naimun ajilun, itu kenikmatan yang segera. Benar? Benar. Orang yang zuhud di dunia ini sebenarnya senang bikah, kenikmatan yang disegerakan Allah. Buktinya apa? Kalau orang zuhud lawan dunia berarti kada serakah, berarti qanaah. Dia selalu bersyukur, senang dengan apa yang ada. Apabila dia bersifat zuhud dan qanaah, maulah berhutang. Maulah berhutang, tidak. Kalau orang hidup hanya cukup, tidak ada hutang, senanglah. Senang. Orang yang hidupnya ini penuh dengan hutang. Kredit mobil, kredit sepeda motor, kredit rumah, kredit kulkas, kredit, setiap bulan mikirakan tagihan, habis istinqanya mati, sepeda motor istinqa, waduh pusing, kada tenang, ya kan? Ini sudah cukup. Kalau orang zuhud dengan dunia, tidak ada punya hutang, tidak menggebu-gebu, tidak serakah karena dia qanaah, itulah orang yang kaya, itulah orang yang sugih. Dia sudah nikmat nyaman, goreng nyaman, kada pernah dicari orang nagih hutang, ditelepon orang kada, hendak goreng senang, kada ada pikiran ini dan itu, wah nyaman. Allahu Akbar. Ya kan? Naimun ajil. Makanya hidup ini kalau ingin senang, ingin nyaman, zuhudlah. Setidaknya qanaah lah, bersyukur dengan apa yang ada. Artinya apa? Jangan berhutang, jangan ngeredit. Pokoknya bila ada tukar, bila kada ada kada. Nyaman aja. Ya kebetulan ada terus begitu.
Nggak makin nyaman. Yang penting jangan hutang. Coba ikam nyaman lah. Setengah bulan hutang 50.000, begitu datang disangui abah mama 150 sudah. Kena hutang pulang. Akhirnya apa? Bah, gali lubang tutup lubang aja ini gawian ya. Iyalah. Nah, kada nyaman. Gali lubang tutup lubang. Allah Akbar. Zuhud, jangan hubud dunia. Jangan hubud dunia melahirkan qanaah. Namun orang tidak akan bisa zuhud. Wala yastati'uhu illa man syarrahallahu sadrahu bi isyraqi anwaril ma'rifati wal yaqin. Wala yastati'uhu, tidak sanggup bersifat zuhud terhadap dunia, tidak sanggup bersifat qanaah terhadap dunia, illa kecuali man syarrahallah, orang yang Allah lapangkan sadrahu dadanya bi isyraqi anwaril ma'rifati wal yakin, dengan pancaran, dengan sinaran cahaya ma'rifatullah dan cahaya yakin. Kalau bahasa ringannya begini, orang kada kawa bersifat zuhud lawan dunia kecuali orang itu berilmu dulu. Ilmunya apa? Ilmunya ma'rifat lawan ilmu tauhid. Berarti tasawuf dengan tauhid itu dulu. Nah, ilmu dulu. Ngaji dulu tauhid sifat 20, ngaji dulu tasawuf, ini awalnya dulu. Setelah itu Allah melapangkan, Allah memudahkan dadanya untuk mengamalkan. Kenapa? Karenanya banyak juga orang ngaji tauhid, ngaji tasawuf, sakarnya hubud dunia juga. Nah, berarti Tuhan kadang melapangkan dadanya. Ilmunya gak ada terpakai. Artinya apa? Orang yang zuhud lawan dunia memang orang yang sudah dikehendaki Allah hebat di dunia. Orang yang qanaah di dunia, orang ini memang sudah ditunjuk Allah, dipilih Allah, orang yang dilapangkan Allah. Tapi nya berilmu dulu, ngaji dulu, ngaji tauhid, ngaji tasawuf, fikih sudahnya. Kalau hanya bermodalkan fikih, orang tidak akan zuhud. Benar, orang kalau hanya bermodalkan ilmu fikih tidak akan zuhud terhadap dunia. Ilmunya tauhid lawan tasawuf, anwaril ma'rifat wal yakin. Ma'rifatnya tasawuf, yakinnya tauhid. Nah, setelah kita belajar tasawuf, belajar tauhid, Allah lapangkan dada kita, lalu kita kada ambisi lawan dunia, lalu kita kada cinta lawan dunia, lalu kita qanaah lawan dunia, selalu senang, gembira, ridha bil yasir minal a'ta. Sedikit diberi Allah, senang, gembira, pokoknya kada ada sedih, kada ada kecewa, hidup senang sekalipun harta banyak. Menyetoin kayak hidup bagaimanapun, sekalipun hidup berhanya pas-pasan atau dunia ini kurang, dia tetap senang dan gembira karena dia kadada hutang. Dia selalu ridha, berapapun cukup diberi oleh Allah Ta'ala. Beda dengan orang yang hubud dunia, cukup diberi Allah lebih, tidak cukup apalagi kurang, lebih diberi Allah kali jawab. Itu orang berdunia. Oh, ini tadi mengatakan hidupnya tidak akan pernah nikmat, hidupnya tidak pernah senang dan gembira. Kalaunya ada senang gembira itu hanya fata morgana. Ya. Habis. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
Bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innan nura iza dakhalal qalba insyaraha lahu ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Baca Zaini. Udah, mati aja. Al-Fatihah. Bismillah.